Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Devi Tamaran dan rekan saya yaitu Nisa Sabita. Kami dari kelompok 11 yang akan memberikan atau menjelaskan tentang learning organization. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah tentang learning organization. Salawat serta salam semoga tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang tetap berpegang teguh pada ajaran beliau. Makalah ini merupakan makalah yang dibuat sebagai bagian dalam memenuhi kriteria mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Dalam penulisan makalah ini terdapat para pihak yang ikut serta memberikan bantuan baik moral maupun material. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Gofar, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi. Selanjutnya, kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan bantuan serta motivasi untuk makalah ini selesai pada waktunya. Kami menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, segala bantuan, dorongan, dan saran serta bimbingan yang telah diberikan kepada kami ucapkan semoga menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk segala masukan, kritik, dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dan yang kami jelaskan bisa bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian organisasi pembelajaran. Istilah organisasi pembelajaran sebagai berasal dari gerakan In Search of Excellence dan selanjutnya digunakan oleh Drake pada tahun 2003. Menyatakan bahwa jika kita mau bertahan hidup secara individual atau sebagai perusahaan ataupun sebagai bangsa, kita harus menciptakan tradisi perusahaan pembelajaran. Pernyataan ini mengacu pada usaha mencari contoh-contoh praktek terbaik sehingga organisasi pembelajaran bisa dijiplak dan diperbanyak. Kondisi ini justru menyebabkan perusahaan berusaha mencari contoh dari perusahaan yang berhasil. Dengan kata lain, mereka berusaha mencari organisasi yang paling sempurna untuk dicontoh tanpa menyadari bahwa tidak ada bentuk organisasi yang seperti itu. Dengan suatu proses kajian, literatur, wawancara, dan investigasi lain, maka Calder, Boydell, dan Buchanan pada 1988 mendefinisikan organisasi pembelajaran sebagai berikut, yakni dimensi organisasi pembelajaran atau 5 disciplines of learning organization. Beberapa dimensi perlu ada untuk menjadikan organisasi dapat terus bertahan. Organisasi seperti ini dinamakan organisasi
pembelajaran, karena dimensi-dimensi ini akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi. Dimensi tersebut adalah system thinking, personal mastery and share vision, team learning, dan mental modus. Kelima dimensi organisasi pembelajaran ini harus hadir bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk mempercepat proses pembelajaran organisasi dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi pada perubahan dan mengantisipasi perubahan di masa depan. Mungkin cukup ini materi saya, dan selanjutnya akan disambung oleh Mbak Nisa Sabita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik organisasi pembelajaran. Setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda, tergantung jenis, struktur, visi, dan misi yang dianut organisasi yang bersangkutan. Demikian pula organisasi pembelajaran mempunyai karakteristik yang spesifik dan dapat dibedakan dengan organisasi lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sange 1995, bahwa organisasi pembelajaran mempunyai 5 dimensi yang dapat secara kontinu meningkatkan kapasitas guna mewujudkan impian, yaitu 1. Membangun wawasan bersama, 2. Belajar dalam tim, selanjutnya berpikir sistematik, penguasaan pribadi, dan model mental. Kelima dimensi dimaksud dapat membentuk tatanan organisasi yang berhasil. Dalam organisasi yang mampu belajar, motivasi sebagai bagian yang sudah menyatu dalam diri setiap karyawan, pimpinan tidak perlu banyak instruksi karena karyawan secara otomatis mempunyai mengarahkan kemampuan fisik dan intelektualnya untuk merealisasikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Suatu hal yang perlu ditambahkan pada karakteristik dasar organisasi pembelajaran adalah bekerja secara sistematik, karena keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil dalam suatu bagian organisasi adalah akan mempengaruhi bagian lainnya. Sejumlah karakteristik organisasi pembelajaran yang dikemukakan oleh ahli perilaku dapat dijadikan referensi bagi pengelola organisasi yang ingin maju dan kompetitif. Organisasi pembelajaran merupakan salah satu ciri organisasi abad 21, karena organisasi demikian mampu menjawab tantangan yang dihadapi sekaligus menjamin terciptanya kehidupan dan kelangsungan organisasi. Organisasi yang mempunyai keunggulan inovasi layanan maupun produk di masa depan akan menjadi organisasi yang senantiasa menumbuhkan komitmen dan kapasitas belajar anggota pada setiap tingkat organisasi. Organisasi pembelajaran. Manfaat penting pembangunan organisasi belajar ini adalah bahwa organisasi mampu menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek lingkungan kehidupan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar tetap bertahan dan berkembang. Mencapai kinerja dan tinggi, menenangkan persaingan, dan memperbaiki kualitas dapat memunculkan inovasi. Manfaat utama organisasi pembelajaran adalah mempertahankan tingkat inovasi dan tetap kompetitif, menjadi lebih baik ditempatkan untuk merespon tekanan eksternal, memiliki pengetahuan ke sumber daya yang lebih baik, link kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas output di semua tingkat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, budaya belajar, masa depan organisasi, arah tukar-menukar informasi tentang belajar, komitmen belajar, menilai orang dalam hal gagasan, kreativitas, dan kemampuan berimajinasi. Yang selanjutnya yaitu iklim terbuka dan kepercayaan, belajar dari pengalaman, proses manajemen kunci, perancangan strategis, analisis pesaing, manajemen dan pemanfaatan informasi, perencanaan kapasitas, tim, organisasi, pengembangan, ukuran kinerja, sistem imbalan, dan penghargaan. Model pendekatan organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu organisasi pembelajaran akan memahami perubahan yang terjadi pada lingkungan di luar organisasi. Yang kedua, visionary and flexible. Organisasi pembelajaran melibatkan sumber daya manusia untuk bergerak menuju tujuan organisasi.
Yang ketiga, crisis management action, dimulai dari individu sebagai sumber daya manusia melakukan kreasi dan inovasi menciptakan hal-hal baru. Yang keempat, encourage teamwork, sebagai organisasi pembelajaran yang melibatkan tim dan organisasi. Yang kelima, encourage dan discussion, open discussion, mengembangkan tim yang baik untuk menciptakan hal-hal baru yang memberikan kebebasan bagi anggota tim. Yang keenam, persistence atau ketekunan, kegigihan, dan tidak mudah putus asa menjadi ciri khas organisasi pembelajaran dalam mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia menghadapi masa depan sesuai tujuan organisasi. Itu kesimpulan dari seluruh materi, yaitu perkembangan zaman pada saat ini membuat organisasi dihadapkan pada suatu tantangan dalam menghadapi persaingan bisnis. Setiap organisasi dituntut untuk memiliki keunggulan bersaing agar dapat tetap bertahan yang didukung dengan inteligensi organisasi untuk mengelola pengetahuan melalui proses belajar berkelanjutan. Organisasi belajar sangat diperlukan terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Pada dasarnya, organisasi belajar ini merupakan suatu konsep di mana organisasi harus melewati proses belajar yang terus-menerus secara mandiri untuk menghadapi hambatan baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.